Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang tidak ada pungkasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah nasihat kepada anaknya. Nah, setinggi-tingginya ilmumu nanti, setinggi-tingginya jabatanmu nanti, sekaya-kayanya engkau nanti, engkau harus senantiasa menjaga keimananmu. Ilmu yang tinggi, jabatanmu, kekayaanmu itu akan mempengaruhi keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau harus ingat bahwa ada hari yang tidak ada pungkasannya, hari yang tidak ada ujungnya. Andai kata bilangan hari itu sebanyak bilangan pasir di bumi, orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir menurut agama itu, mereka bisa tertawa karena bagaimanapun akan ada akhirnya, ada batas. Tapi ini tidak, namanya hari yang tidak ada pungkasannya, kekal selama-lamanya di akhirat. Yang dimasukkan ke dalam surga kekal, yang dimasukkan ke neraka juga kekal. Sisa Allah sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah, sangat berat. Termasuk orang-orang yang iman sebagian ayat dan kubur terhadap sebagian ayat. Itu namanya kafir yang hak. Karena itu, jangan sampai engkau lengah, jangan sampai engkau jauh dari kitab sucimu Al-Quranul Karim. Saudara, beginilah nasihat seorang ayah dengan lembut dan mendalam mengingatkan anaknya akan satu hal yang tidak pernah berubah, hari yang tidak ada pungkasannya, hari yang tak ada ujungnya, hari yang disebut oleh Allah sebagai yaumil akhir, yaumil hisab, yaumil azim. Al-Quran itu petunjuk yang tak pernah salah arah. Al-Quran adalah cahaya bagi dunia dan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kenyataannya, banyak orang menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan di lemari atau bacaan saat musibah datang. Padahal dalilnya dan buktinya jelas. Siapa yang mengikuti petunjuk ini akan selamat di dunia, terarah hidupnya, tenang jiwanya, dan bahagia di akhirat. Hari tanpa ada pungkasannya, ada realitas akhir yang lupa dipikirkan. Ayah itu berkata lagi, takutlah engkau pada hari yang tidak ada pungkasannya itu. Hari itu adalah hari akhir, saat semua manusia dibangkitkan dan dihisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Surat Al-Qasiyah ayat 25-26. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka semua, kemudian sesungguhnya kamilah yang akan menghisab mereka semua. Dalam dalil itu adalah hari keadilan semua. Dalam kenyataannya manusia hidup seperti tak percaya hari itu akan datang. Kenyataannya banyak yang tertipu oleh gemerlap dunia yang sementara. Hari akhir menjadi pelajaran, bukan ancaman. Tapi apakah kita benar-benar merenungkannya?
berteman dengan ulama, jangan terpukau dunia. Ayah berkata, nah, bertemanlah dengan para ulama. Jangan terkecoh oleh orang yang hebat dalam urusan dunia, tapi lalai dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ulama warisatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis berdasarkan Abu Daud. Dalam kenyataan hidup, banyak orang lebih bangga berteman dengan selebriti daripada mencari bimbingan ulama. Mereka yang menguasai ilmu dunia dikagumi, padahal mereka mungkin jauh dari sholat, dari zikir, dari akhlak. Maka jangan sampai kita silau. Yang kita butuhkan adalah bimbingan menuju Allah, bukan sekedar motivasi dunia. Bahaya mengimani sebagian ayat, kemudian mengingkari sebagian ayat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 bahwa siapa yang beriman pada sebagian ayat dan menolak sebagian ayatnya, itu sama saja dengan kafir yang hak. Apa tu'minuna bi ba'din wal kitabi wal takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Dalam kenyataan ini sering terjadi. Orang rajin bersedekah tapi menolak aturan warisan Islam. Rajin tahajud tapi menolak larangan riba. Inilah kebingungan zaman. Ini memilih ayat sesuai selera. Kita butuh kembali kepada Islam secara kafah. Rendahkan diri di hadapan Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah berkata, rendahkan hatimu dalam bermasyarakat, tapi rendahkan dirimu di hadapan Allah, di hadapan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a lillahi wa rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis Muslim. Dalil sederhana, siapa yang tawadu akan ditinggikan derajatnya. Dalam kehidupan nyata banyak justru meninggi karena status, uang, jabatan. Padahal semua itu tak ada nilainya jika tidak tunduk pada Al-Quran dan Sunnah. Hari yang tidak ada pungkasannya, hari di mana seluruh dunia ini dilipat seperti gulungan kertas, hari di mana hanya amalanmu yang menolongmu. Nah, peganglah Al-Quran, jangan engkau lepas. Bersabarlah dengan ulama dan jangan terkecoh pada urusan dunia. Semoga generasimu mampu melihat dunia dengan kacamata akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, mengaji, mendekatkan kepada Allah, karena dunia akan berakhir, tapi hari itu tidak ada pungkasannya. Nah, ketahuilah, hari yang tidak ada pungkasannya itu bukan sekedar ancaman, tapi sebuah kenyataan yang sedang menantimu dan juga ayah. Hari ini tiada riad, tiada tawa, tiada napas lega, tiada kembali ke dunia untuk memperbaiki. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya akan melihat balasannya.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya akan melihat balasannya. Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 78. Nah, jangan pandang remeh amalan kecil, jangan abaikan dosa ringan, karena pada hari yang tak ada pungkasannya itu, semua akan ditambahkan. Setiap lirikan mata yang salah, setiap niat buruk yang simpan di hati, setiap sholat yang kau kerjakan sambil tergesa. Nah, kalau kau mencintai Al-Quranmu, maka kau akan selamat. Tapi kalau Al-Quran hanya engkau taruh di rak, tak pernah kau baca dan renungkan, maka Al-Quran itu bisa menjadi saksi yang memusuhimu kelak. Rasulullah SAW bersabda, Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safihan la ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, carilah teman yang membawamu ke surga. Jangan tergoda dengan teman yang pandai bicara dunia tapi jauh dari amal. Jangan terpesona dengan pakaian, jabatan, dan pengaruh, sementara ia lupa sujudnya, lupa zikirnya, lupa pada Tuhannya. Nah, ulama adalah warisan para nabi, bukan orang sembarangan. Carilah ilmu dari mereka, jangan cari ilmu dari orang yang viral tapi menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, Al-ulama wariyatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi. Nah, semua ini adalah pesan, bukan karena ayah merasa lebih baik, tapi karena ayah takut kalau nanti ayah tak bisa menolongmu. Dari itu seorang ayah lari dari anaknya, seorang ibu tidak tinggalkan bayinya, seorang kakak tak peduli pada adiknya. Yaumanya fil mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Itulah hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu, dari bapaknya, dan istrinya, dan anak-anaknya. Al-Quran surat Abasa ayat 34-36. Nah, jangan kau tertipu oleh dunia, jangan kau tertinggal dari rombongan yang soleh. Bangkitlah dengan genggamlah kitab Allah, ikuti Rasulullah SAW, berjalanlah bersama para ulama dan orang jujur, agar ketika kau sampai di hari yang tidak ada pungkasannya itu, engkau tidak datang sendiri, tapi bersama cahaya iman, bersama amal soleh, bersama ridho Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat dan barakah.